Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Bustam Pandre dengan NIM S1E1222021 dari kelas B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pendahuluan bahasa pemrograman Python, data struktur, dan algoritma. Oke, kita masuk ke pertemuan pertama, lecture 1. Nah, eh, topik topik to cover atau topik yang akan dibahas terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah revisiting basic atau meninjau ulang dasar-dasar, dan yang kedua adalah advance, yaitu lanjutan atau tahap selanjutnya. Nah, di bagian yang pertama, revisiting basic atau meninjau balik dasar-dasar, terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah Python Object Identifier. Nah, Python Object itu menjelaskan tentang objek-objek yang ada pada bahasa pemrograman Python itu sendiri. Nah, yang kedua ada sequence type. Nah, sequence type atau tipe kalimat. Nah, berbicara tentang kalimat, di dalam Python terdapat beberapa comments atau kode. Nah, kodenya itu seperti list, tuple, set, dan string. Mereka itu bisa memuat data yang berupa sequence ke dalam kode-kode tersebut. Nah, yang ketiga adalah dictionary class. Nah, dictionary class itu hampir mirip dengan sequence types. Nah, yang keempat ada operator for sequence and dictionary. Jadi di sini tuh menjelaskan tentang operator apa saja yang bisa digunakan untuk bagian sequence type atau list, tuple, set, dan string, dan dictionary juga, dictionary class. Nah, yang kelima adalah polymorphic function atau fungsi yang bisa digunakan pada berbagai macam tipe data. Oke, dan yang terakhir adalah file read and write atau membaca dan menulis file. Nah, di sini juga yang terakhir itu kita mempelajari bagaimana caranya kita untuk membaca sebuah kode bahasa pemrograman Python dan juga menulis kode bahasa pemrograman Python itu sendiri. Nah, seperti itu untuk yang bagian yang terakhir. Nah, untuk yang bagian yang kedua yaitu advance atau tahap lanjutan. Yang pertama itu ada exception handling. Exception handling atau penanganan sebuah kesalahan. Nah, maksudnya itu bagaimana cara kita untuk uh, menyelesaikan sebuah masalah yang ada di dalam sebuah kode. Nah, kodenya itu berarti berbasis Python atau bahasa pemrograman Python. Nah, seperti itu. Dan yang kedua adalah iterator dan generator. Nah, di bagian ini itu menjelaskan tentang bagaimana cara kita untuk menjalankan sebuah kode Python serta mengurutkan data dan mengolah data itu sendiri. Nah, bagian itu. Yang ketiga adalah Python conventions atau kenyamanan dalam penggunaan Python. Nah, di sini dijelaskan seperti apa apa yang membuat Python itu lebih gampang digunakan dari bahasa pemrograman yang lain gitu. Singkatnya seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah scope dan namespace. Nah, scope dan namespace itu berisi tentang uh, pandangan tentang bahasa pemrograman Python itu sendiri. Nah, seperti itu. Kita masuk ke bagian introduction atau pendahuluan. Yang pertama, what is Python? Apa itu Python? It is a interpret program language designed for high reliable and faster prototyping, leading to production ready ready software development. Oke. Okay. Jadi di sini dijelaskan kalau Python itu adalah sebuah interpreted program language atau bahasa pemrograman yang terinterpretasi. Nah, maksud dari ini interpretasi itu adalah ketika kita menuliskan sebuah kode ke dalam bahasa pemrograman Python, di dalam titik itu juga kita bisa untuk menjalankan kode tersebut baris per baris. Nah, seperti itu. Didesain untuk high reliable atau tingkat bacaan yang tinggi dan faster prototyping. Nah,
Dan bahasa pemrograman Python juga ini digunakan untuk membuat sebuah prototipe yang cepat. Berdasarkan produksi software development yang ready atau siap. Nah, gitulah. Yang kedua adalah why Python atau mengapa kita menggunakan Python. Nah, di sini ada beberapa alasannya. Yang pertama adalah karena Python itu digunakan di beberapa platform seperti Windows, yang seperti yang saya gunakan ini saya gunakan Windows 10. Terus yang kedua Windows 10 atau Windows 11 ini saya lupa. Yang kedua itu Linux. Nah, Linux dia mungkin anda ini sudah tahu. Yang kedua adalah Mac dan yang lain-lain. Yang kedua itu alasannya simple syntax similar to English language. Nah, sintaks itu sebuah sebutan untuk sebuah kode dalam bahasa pemrograman apapun. Nah, maksudnya itu berarti kode di dalam Python itu hampir mirip dengan bahasa Inggris, yang dimana itu mempermudah sebagian banyak orang-orang yang kalau misal mereka itu mengerti tentang bahasa Inggris, mereka itu lebih gampang lagi untuk mempelajari bahasa pemrograman Python, karena bahasa pemrograman Python itu sangat mirip dengan bahasa Inggris pada umumnya, seperti itu. Yang ketiga adalah menulis program dengan sedikit baris dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Nah, ini adalah salah satu alasan mengapa banyak orang yang sangat menyukai bahasa pemrograman Python, karena dia itu bahasa pemrograman Python sangat efisien lah. Maksudnya kalau misalnya dibandingkan mungkin sama bahasa pemrograman yang lain dan Python, misalkan yang lain mungkin yang 20 lines atau 20 baris baru bisa selesai. Kalau di bahasa pemrograman Python dia itu cuman hanya mungkin 10 sampai 15 saja. Jadi sangat sedikit dan efisien. Nah, yang terakhir itu ada itu dia bahasa pemrogramannya dijalankan berdasarkan interpreter. Nah, maksudnya itu kodenya itu bisa dieksekusi sesaat setelah kita menuliskan kodenya, seperti seperti saya sudah jelaskan tadi. Nah, bagian yang ketiga ini good to know. Nah, good to know itu semacam fun fact atau hal-hal yang lebih bagus untuk diketahui lagi. Nah, di dalam modul ini versi Python itu yang digunakan itu versi Python 3 dengan sedikit beberapa update yang lebih besar daripada Python 2. Nah, di dalam bahasa pemrograman Python ada yang namanya IDES. Nah, IDES ini yang digunakan untuk mengcompile atau merunning bahasa pemrograman Python. Nah, IDES itu ada di aplikasi seperti PyCharm, Eclipse, Jupyter, atau Visual Studio Code. Nah, oke, kita masuk ke how and where to write program. Nah, kode Python bisa dieksekusi secara online melalui Google Colab. Nah, namun untuk mengakses Google Colab dibutuhkan untuk login terlebih dahulu. Nah, jadi teman-teman di sini bisa menggunakan Google Colab jika ingin menjalankan bahasa pemrograman Python secara online. Nah, di sini juga ada beberapa aplikasi seperti Jupyter, Eclipse, dan PyCharm. Nah, mereka ini setahu saya offline. Nah, dan fungsinya itu hampir sama dengan yang Google Colab ini, bedanya itu cuman Google Colab itu online. Saya pribadi menggunakan Visual Studio Code karena menurut saya itu sangat gampang sekali untuk diakses dan offline juga. Oke, seperti itu. Kita masuk ke Python Introduction. Nah, an interpret program language. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau Python itu merupakan program bahasa pemrograman yang terinterpretasi
Maksudnya itu bahasa pemrograman yang jika kita tuliskan, dia itu langsung di compile atau di running saat itu juga dengan baris per baris. Nah, seperti itu. Nah, mungkin saya kasih contoh saja. Di sini saya sudah buat file baru. Misalkan kita buat yang simpel-simpel saja. Print nama saya Muhammad Iqbal Buspanre. Nah, kalau di Visual Studio Code dia tekan yang ini untuk running atau menjalankan kodenya. Oke, jadi dia langsung hanya sepersekian detik saja. Nah, itu maksud dari interpret atau interpretasi. Nah, kita masuk ke bagian kedua. Tanda pagar ini itu digunakan untuk memasukkan komen, inserting comment. Nah, contohnya itu seperti ini. Misalkan tanda pagar ini. Iqbal Buspanre. Kita jalankan tetap sama, outputnya itu tetap sama, yang di print itu yang ini saja. Kalau yang di dalam yang dikasih tanda pagar itu tidak print karena dia itu cuman komen saja, dia hanya bisa dilihat di sini saja. Kalau di outputnya dia tidak bisa terlihat seperti itu. Nah, ini juga dia itu hampir sama dengan yang kedua. Tanda seperti ini dia itu bisa digunakan untuk multi line comment. Nah, perlu diketahui kalau tanda pagar dia itu hanya bisa digunakan untuk satu line saja atau satu baris. Misalkan kalau kita mau tulis lagi di bawahnya ini sesuatu, nah dia itu tidak masuk sebagai komen. Ya, caranya untuk menyelesaikan masalah seperti ini, kita itu bisa menggunakan triple tanda petik, saya suka bilang gitu. Nah, kayak gini, terus dibalas lagi di sini. Nah, jadi yang dari komen itu ada 2 baris dia. Nah, seperti itu. Tanda backslash bisa digunakan untuk perintah atau komen continue on multiple line. Oh ya, ini juga misalkan kalau kita mau menuliskan sesuatu lagi di bawah nama Muhammad Iqbal Buspanre, tidak perlu lagi kita copy. Nah, tidak perlu lagi kita buat kayak begini. Dia ini menurut saya tidak efisien. Yang efisien itu kalau kita buat yang seperti di modul, yaitu pakai backslash. Nah, pakai backslash terus n. Nah, kan n ini maksudnya itu new line atau baris baru. Nah, misalkan kita tulis apa ya, ini misalnya S1 2021. Nah, kita jalankan. Nah, dia muncul di bawah dia kan, padahal dia cuma satu baris, tapi outputnya dia itu bisa 2 baris gitu. Nah, oke, yang kelima, code block is step indented with a control structure. Nah, kode blok itu di dalam itu adalah tab yang mengindikasikan yang dikontrol dengan control structure. Nah, dan yang terakhir adalah an object oriented language and classes from the basis for all data type. Oke. Objek bahasa pemrograman berorientasi dan kelasnya itu berasal dari basis atau basic dari semua data type. Jadi seperti yang saya katakan tadi, yang topik yang di awal yang tentang dasar-dasar. Nah, sebelum kita melangkah jauh kayak seperti di kelas atau di bahasa pemrograman OOP-nya, nah itu dia itu merupakan bagian dari data type. Jadi data type kan ini sangat sangat atau sangat general lah. Nah,
Jadi kita harus mempelajari dulu semua data type yang ada di dalam bahasa pemrograman. Setelah itu baru saja kita bisa melangkah ke classes atau di Object Oriented Language atau OOP-nya. Seperti itu. Nah, di sini juga biasa ada kayak ini apa yang penting tidak enak dilihat lah yang ininya, yang PS coding RPN Python gitu. Kalau mau dikasih hilang bisa pakai perintah import OS terus enter OS sistem terus CLS. Nah, CLS ini clear dia, jadi dia langsung hilang dia. Nah, itu langsung hilang semua sisa yang ininya supaya lebih cantik lagi. Seperti itu. Maaf kalau saya bicara terlalu kecepatan. Oke. Ya baik, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu identifiers. Nah, mungkin kita lanjut saja di PDF yang sudah saya download ini yang bahasa Indonesianya supaya lebih gampang lagi untuk saya jelaskan. Identifier atau pengidentifikasi adalah nama variabel. Nah, dalam menentukan nama variabel dalam Python, kita harus memperhatikan lagi seperti huruf peka, huruf besar kecilnya, kombinasi huruf dan angkanya, dan garis bawahnya atau underscore-nya. Yang kedua, pengidentifikasi Python paling mirip dengan variabel referensi di Java atau variabel pointer di CPP atau C++. Nah, maksudnya itu dalam bahasa pemrograman Python, dalam pembuatan variabelnya itu referensi dari Java atau variabel pointer di CPP. Setiap pengidentifikasi secara implisit dikaitkan dengan alamat memori objek yang dituju. Yang keempat, Python adalah bahasa yang diketik secara dinamis karena tidak ada deklarasi awal yang mengaitkan pengenal dengan tipe data tertentu. Nah, di sini ada tabel yang bernama reserved word. Nah, dengan keterangan a listing of reserved word in Python, this name cannot be used as identifier. Maksudnya, kata-kata yang di dalam tabel reserved word ini tidak bisa digunakan lagi sebagai variabel atau identifier. Nah, karena semua kata yang di dalam tabel ini dia itu sudah termasuk di bagian Python-nya langsung. Misalkan seperti false. Jika kita memaksakan false sebagai variabel, di dalam Python nanti false itu tidak akan terbaca sebagai variabel. Seperti itu. Kita masuk ke membuat dan menggunakan objek. Membuat instance kelas baru atau objek baru. Contohnya, literal Python untuk menentukan instance baru. Nah, seperti suhu sama dengan 98,6. Nah, mungkin saya lanjutkan saja. Di sini juga ada yang namanya alias untuk menetapkan pengenal kedua pada objek yang sudah ada. Seperti asli sama dengan suhu. Nah, coba kita tes saja, misalkan seperti A sama dengan 5. Nah, jika kita print A sama dengan 5, ini sudah pasti akan muncul angka 5 kan. Nah, coba kita buatkan pengenal kedua atau alias Z sama dengan A. Terus kita print Z-nya. Kira-kira apa yang muncul? Oke, kita tunggu saja dan mengcompile. Nah, yang muncul itu adalah 5. Kenapa 5? Karena di sini sudah diinisialisasikan kalau Z sama dengan A. Nilai A kan sama dengan 5. Jadi kalau Z sama dengan A, berarti sama saja seperti Z sama dengan 5 kan. Jadi print Z akan menampilkan angka 5. Nah, mungkin seperti itu. Python juga mendukung berbagai cara memanggil metode seperti short data dan data short. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke jenis metode. Nah, jenis metodenya ada dua macam. Yang pertama aksesoris dan yang kedua mutator. Nah, aksesoris itu mengembalikan informasi tentang keadaan suatu benda tetapi tidak mengubah keadaannya. Mutator, kebalikannya, yaitu metode pembaruan, mengubah keadaan objek. Nah, seperti dalam contoh ini, dalam kelas student, dia itu ada aksesoris di sini. Nah, aksesoris yang bernama get attribute. Nanti dia itu atributnya akan direturn kembali. Return atribut seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau aksesoris itu mengembalikan informasi, dia di return. Nah, untuk yang mutator dia ini dia. Yang def set attribute, dia itu nanti akan mengubah nilai-nilainya dia nanti. Terus nanti dia di get atribut juga, tapi dia sudah diubah sama mutator. Jadi nanti akan beda nanti
outputnya yang di sini kan beda-beda di sini, walaupun ada yang namanya hampir mirip tapi ya namanya beda juga. Oke, mungkin kita contohkan saja, misalkan kita buat kelas yang bernama mahasiswa. Setelah itu kita buat def initnya, def underscore init underscore self, nama, ini. Jadi cepat saja kita inisialisasikan nama, oke, terus ini terus ini lagi. Setelah itu kita buat yang aksesoris, def aksesor, maksud saya def get attribute self, terus attribute sama dengan self titik nama, self titik name, terus nanti nilainya return attribute, terus def mutatornya def set attribute, terus self nama, name, terus titik 2, terus self titik nama sama dengan nama, self titik name sama dengan name. Oke, mungkin gini. Terus kita buat objek baru mahasiswa 1 sama dengan mahasiswa. Nah, kan ada dua variabel nama dan nim. Berarti nama saya masukkan Iqbal, terus nimnya itu 22021. Setelah itu print dalam kurung mahasiswa 1 titik get atribut ini. Oke, sudah mantap. Kita lanjut. Nah, muncul ya Iqbal 22021. Ini masih baru aksesornya saja. Nah, dia itu tidak mengubah kan, cuma mengembalikan suatu benda atau objek. Nah, kalau untuk mutatornya yang ini, yaitu kita buat lagi, misalkan masih sama mahasiswa 1 titik set get attribute dalam kurung. Nah, ini kita ubah namanya, misalkan Iqbal Andre. Untuk name-nya itu tetap sama 2021, terus kita print saja hampir sama printnya dengan yang tadi, yaitu mahasiswa 1 titik get attribute, terus ini ya harusnya sih beda. Oke, saya beda. Yang satunya Iqbal saja, yang satunya lagi Iqbal Andre. Nah, Iqbal Andre ini yang sudah dimodifikasi tadi, yang sudah diubah-ubah sama mutatornya. Nah, cara mengubahnya dia itu dia mengakses def set atributnya. Ini dia akses. Jadi dia ini kalau bisa kita lihat ini kan ada self nama dan name lagi. Jadi dia itu seperti kita memasukkan nilai baru, bukan objeknya. Objeknya masih sama, tapi nilainya diperbarui. Seperti itu peran dari mutator. Ya baik, kita lanjut saja materinya di sequence type class atau kelas tipe urutan. Nah, di dalam sequence type class ini terdapat beberapa macam atau beberapa bagian dari sequence type class. Nah, yaitu seperti yang pertama ada list class atau daftar kelas, yang kedua ada class tuple atau tuple class, yang ketiga adalah str class atau string class, dan yang keempat adalah set atau frozen set class, atau dia itu himpunan atau himpunan buku kelas. Nah, itu ini. Oke. Nah,
Jadi ini kita masuk di bagian kelas daftar atau list kelas. Contoh daftar, contoh list itu menyimpan urutan objek. Nah, daftar adalah struktur referensial karena secara teknis ia menyimpan rangkaian referensi ke elemen-elemennya. Nah, bisa dilihat di sini kalau di sini itu ada ini yang nilai ini yang di atas itu nilai ada 2, 3, 5, 7 sampai 31. Nah, tiap-tiap nilai ini kalau dimasukkan ke dalam sebuah list atau daftar, itu akan diwakili oleh sebuah indeks. Dari yang pertama, yang dua itu diwakili dengan indeks 0, yang ini yang yang maksud saya itu yang nilai pertamanya kan 2 diwakili dengan indeks 0. Nilai kedua yaitu 3 diwakili oleh indeks 1 sampai dengan indeks yang ke-10. Jadi bisa dibilang di sini ada sekitar 11 data dia. Karena kita lihat saja dari indeksnya dari 0 ke 10 berarti ada 11 range-nya. Jadi di sini ada 11 datanya yang diwakili oleh tiap-tiap indeks. Nah, terus untuk indeksnya itu terurut dari yang 0 sampai yang terakhir. Jadi patokannya dia itu indeksnya di 0. Dari 0, 1, 2, 3 sampai menyesuaikan dengan data yang terakhir. Di sini datanya itu kebetulan data yang ke 11. Jadi indeksnya itu 10 gitu. Nah, daftar adalah urutan berbasis array dan bersifat di indeks 0. Nah, seperti saya jelaskan tadi kalau pengindeksannya itu dimulai dengan angka 0 untuk nilai yang pertama. Dari daftar dengan panjang n memiliki elemen yang diindeks dari 0 hingga n kurang 1. Nah, maksudnya itu untuk rumus dari pengindeksannya misalkan seperti ini. Ini kan nilai pertama. Misalkan nilai pertama. Jadi, kalau kita mau tahu indeksnya ke berapa, dia itu berarti nilai pertama dikurang dengan 1. Jadi 1 kurang 1 0. Berarti nilai pertama itu indeksnya 0. Seperti itu. Python menggunakan karakter kurung siku sebagai pembatas untuk literal daftar, dengan kurung siku sendiri merupakan daftar kosong. Nah, contohnya seperti ini. Ini kita hapus saja. Misalkan ada sebuah list yang bernama saya. Nah, di sini kita masukkan nama saya Iqbal, terus koma, duduk 1, terus kita print. Salah, saya harusnya oke. Nah, di sini akan terprint di outputnya list dari saya. Kalau kita buat kita tambahkan kode di sini tipe atau type kita, nah dia itu sudah kelasnya itu sudah berubah menjadi kelas list. Jadi sebuah variabel atau identifier yang bernama saya ini kalau di Python dia itu dianggap sebagai list kelasnya. Nah, seperti itu. Terus nah di sini juga dijelaskan kalau jika hanya kurung sikunya saja, di dalamnya tidak ada elemen-elemen atau variabel atau nilai, maka itu disebut dengan daftar kosong. Misalkan di sini saya hapus isinya, terus ini tipenya dihilangkan. Nah, jadi seperti ini. Nah, dia itu hanya memprint kurung sikunya saja, di dalamnya itu tidak ada karena memangnya di sini listnya itu tidak ada gitu variabel atau nilainya. Tapi jika kita tulis tipe begini, dia itu akan tetap masuk di kelas list karena mau bagaimanapun di sini itu ada tanda pengenal listnya itu, yaitu kurung siku. Seperti itu. Python konstruktor list menghasilkan daftar kosong secara default
Namun, konstruktor akan menerima parameter apapun yang bertipe iterable. Nah, daftar atau list adalah urutan yang bisa diubah. Elemen dapat ditambahkan atau dihapus dari dan diurutkan gitu. Oke. Nah, di sini ada contohnya. Mungkin kita tes saja langsung, kita buat misalkan ada list yang bernama angka. Terus kita masukkan angka-angkanya 1, 2, 3, 4. Oke. Ini kita print saja. Nah, ya seperti ini, dia langsung terprint kan. Nah, terus di sini ada perintah append. Nah, append itu perintah untuk menambahkan sebuah nilai ke dalam list. Nah, nilai itu nanti masuknya yang paling baru. Yang paling baru itu yang paling di kanan dia nanti. Jadi semisal kita buat angka titik append terus dalam kurung 5. Oke, dia nanti tadi kan cuma sampai 4 dia. Di sini bertambah 5 dengan menggunakan sintaks append. Nah, terus kita masukkan nilai yang mau dimasukkan ke dalam list angka, yaitu 5. Nanti dia akan terprint ya di dalam variabel angkanya. Di sini juga ada remove 3. Coba kita tes saja. Ini saya hapus saja, remove 3. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, yang hilang itu angka 3-nya. Nah, seperti itu. Jadi untuk dia itu tidak scaling ke indeks, dia itu hanya scaling ke nilainya saja atau menurut nilainya saja. Nah, misalkan kalau misalnya 4, yang hilang itu 4-nya gitu. Oke, remove sudah. Terus ada perintah insert. Nah, insert ini kalau dari bahasa Inggris berarti memasukkan dia. Tapi dia itu lebih ke arah mengganti kalau menurut saya, karena dia itu mengubah variabel nilai atau variabel dari listnya dengan variabel atau nilai yang baru. Misalkan 1, berapa? 1,5 coba. Oke, di sini yang hilang itu 1, 2, 3, 4. Oh, dia ini HP. Maksud saya bukan, dia itu cuma menambah berdasarkan indeksnya. Maaf, saya agak linglung. Ini sebenarnya ini kan satu ini di indeks 1 itu dipegang oleh angka 2 gitu. Jadi kalau kita masukkan insert 1,5, jadi bukan 2-nya yang berubah jadi 5, tapi penempatan 2-nya itu diganti sama 5-nya. 2-nya itu yang tadinya itu indeksnya 2, maksudnya indeksnya 1, dia itu berubah menjadi 2 gitu. Jadi seperti ini. Sudah benar ya dimasukkan ternyata. Coba misalkan kita indekskan 0, berarti nanti depannya seharusnya jadi 5, 1, 2, 3, 4. Nanti jadi seperti itu harusnya, karena indeks 0 itu kan yang paling depan, yang paling kiri. Oke, seperti itu insertnya. Nah, oke, kita masuk ke bagian kelas tuple. Kelas tuple ini merupakan sebuah kelas yang urutannya itu tidak dapat diubah dan tidak bisa di remove ataupun di insert ya. Nah, tanda kurung biasa ini membatasi sebuah tuple dengan tanda kurung menjadi tuple kosong. Nah, gini. Tadi kan kalau list dia itu menggunakan kurung kurawal ya. Kurung siku. Kalau tuple dia itu menggunakan kurung biasa seperti ini, yang seperti ini kan. Nah, dia ini sudah menjadi sebuah tuple atau menjadi kelas tuple itu sendiri.
Untuk buktinya kita bisa buat tipe seperti biasa, kita lihat apakah kelasnya berubah. Nah, kelasnya itu berubah yang dari list menjadi tuple gitu. Jadi ini sudah dianggap sebuah tuple oleh Python. Nah, terus dengan tuple kosong ini menjadi tuple kosong. Nah, itu sudah jelas. Untuk menyatakan tuple dengan panjang satu sebagai literal, koma harus ditempatkan setelah elemen, tetapi di dalam tanda kurung. Misalnya seperti 17, koma adalah satu elemen dalam tuple. Nah, coba kita tes. Oh iya, di sini dia kan tidak bisa ditambahkan, tidak bisa dihapus, dan tidak bisa diubah. Jadi semisal kalau kita gunakan komen seperti yang barusan itu yang digunakan di list, seperti append, angka, titik, misalkan append, nah dia itu tidak ada. Misalkan 10, misalkan 10, nah dia itu langsung error. Kenapa error? Karena di dalam table dia itu tidak mengenal yang namanya append. Bukan tidak mengenal sih, maksudnya memang tidak bisa ditambahkan. Mau itu ditambah, dikurang, ditambah atau dimasukkan atau dihilangkan, tidak bisa itu kalau di table. Jadi kalau misalnya memang sudah angkanya 1 2 3 4 itu di dalam table, ya sudah begitu saja angkanya, tidak bisa lagi diubah-ubah. Ya, seperti itu. Ini ada contoh-contohnya di sini gitu. Dia berusaha memasukkan angka di dalam ini variabel A. Maksudnya ini tidak bisa di error. Nah, kan error ini dia. Tuple object has no attribute append. Dia itu tidak mengenal kata yang namanya append. Begitu pula dengan remove atau yang satunya lagi. Apa itu? Nah, append dan insert. Append, insert, dan remove. Dia itu tidak mengenal kata-kata atau komen seperti itu. Oke. Kelas str atau string. String itu kalau di dalam Python dia seperti sebuah kalimat ya. Sama seperti judul besar dari bagian ini, dia itu sequence. Nah, sequence itu kan kalimat. Nah, kelas str mewakili rangkaian karakter yang tidak dapat diubah. Contohnya seperti halo, terus jangan khawatir. Nah, yang seperti saya bilang tadi, itu semuanya adalah jenis string. Karena pada dasarnya string di dalam Python itu adalah merujuk pada sebuah kalimat ya. Contoh kecilnya saja seperti kita bikin saja hello world, terus gini, misalkan A sama dengan hello world, terus print. Ini kan kalau saya print langsung A nya langsung pasti ada hello world nya. Jadi kalau kita tipekan saja Pak, kalau gitu kita tipekan nah kelasnya itu akan menjadi str ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Karakter Unicode juga dapat disertakan, misalnya seperti ini. Oke, coba kita tes saja. Oke, kita ubah di sini. Oke, dia jadi seperti ini, sama seperti yang di dalam modulnya kan, seperti ini. Terus ya ini lagi, jika ada tanda petik 3, tanda petik tunggal 3 atau triple tanda petik 2, itu untuk menggunakan komentar multibaris, sama seperti yang saya jelaskan di awal di bagian pertama pendahuluan. Terus karakter individual dan string dapat diakses menggunakan operator. Oke, contohnya itu seperti ini dia ya. Ada contoh beberapa variabel di sini.
contohnya seperti ini, dia ada first name, last name sama message. Kalau di print dia langsung terprint saya semuanya, sama dengan ini lagi. Misalkan dibuat sebuah variabel 1 dan 2 namanya hello world, dan yang kedua adalah Rhino Python. Kalau mau di print, misalkan print variabel 1 atau yang hello world-nya, nanti dia itu terprint hanya satu ini saja, satu hurufnya. Dan ini kan di dalam kurung siku 0, jadi dia itu merujuk pada indeks yang pertama. Nah, indeks pertama atau indeks 0-nya, indeks 0 dari variabel 1 kan H, jadi yang muncul nanti itu H gitu. Yang terakhir itu set dan frozen set. Kelas himpunan dan himpunan buku. Kelas himpunan atau kelas set mewakili pengertian matematika dengan suatu himpunan, yaitu kumpulan elemen tanpa duplikat dan tanpa urutan yang melekat pada elemen tersebut. Keuntungan utama menggunakan kumpulan dibanding dengan daftar adalah bahwa ia mempunyai metode yang sangat optimal untuk memeriksa apakah elemen tersebut terdapat dalam kumpulan. Ini berdasarkan pada struktur data disebut table hash. Nah, ini memiliki dua batasan. Ini tidak dapat mempertahankan elemen dalam urutan tertentu, dan yang kedua itu hanya instance dengan tipe yang tidak dapat diubah, yang dapat ditambah ke dalam kumpulan Python ini. Contohnya seperti int, float, string, tuple, dan lain-lain. Kelas frozen set adalah bentuk tipe himpunan yang tidak dapat diubah. Nah, bersama dengan yang dijelaskan tadi, himpunan itu atau set menggunakan kurung kurawal sebagai pembatas suatu himpunan. Jadi itu tadi urutannya, kalau list atau daftar dia itu menggunakan kurung siku. Kalau tuple dia menggunakan kurung biasa. Kalau yang terakhir ini yang set atau himpunan dia itu menggunakan kurung kurawal. Contohnya itu seperti ini. Ya, kurung kurawal yang ini. Nah, contohnya ada ini ya. Oke. Tidak mewakili himpunan kosong karena alasan historis, dia mewakili kamus kosong. Oke. Coba kita tes. Di situ dijelaskan kalau jika kurung kurawalnya kosong, dia itu tidak masuk ke dalam kelas set atau himpunan, dia itu masuk ke kelas dictionary kalau menurut modul ini. Coba kita tes sama dengan kurung kurawal, misalkan 17 kan, terus kita print dalam kurung lagi A. Nah, ini kan set karena di dalamnya masih ada nilai 17. Kalau kita hilangkan, ya itu masuk ke ditch itu dictionary atau kamus. Jadi sudah benar yang dikatakan di modul ini, kalau semisal tidak ada isinya, dia itu masuk di dictionary. Tapi kalau semisal ada, misalkan 19 atau mungkin angka sebuah string seperti red, dia itu masuk ke set. Nah, jadi tergantung saja. Kalau ada berarti set, kalau tidak ada isinya berarti dictionary. Oke. Di sini juga ada ininya. Ada contohnya. Ya, mungkin hanya beberapa saja yang saya implementasikan. Coba seperti misalkan ini kan sudah ini. Dia ini akan menampilkan kelas ditch-nya. Kalau ini menampilkan kelas sama juga ini kelas ditch harusnya. Oh, kelas set ya. Oh ya, kelas set harusnya. Oh iya. Nah, itu saya sudah jelaskan tadi, kalau semisal kelasnya begini, dia itu akan masuk ke kelas ditch, tapi bisa kita ubah kelasnya menjadi set dengan cara seperti ini. Nah, oke. Jadi ada dua cara untuk menulis kelas set. Jadi yang pertama seperti ini, dia itu ada setnya terus diikuti dengan kurung biasa. Tapi kalau mau yang lebih simpel, dia itu pakai kurung kurawal saja seperti ini. Tapi di dalamnya harus ada variabel dulu.
Kalau tidak ada variabelnya ya masuknya di dictionary. Seperti itu. Ya baik, kita masuk ke kelas dik atau dictionary class. Dictionary mewakili kamus atau pemetaan dari sekumpulan kunci atau key berbeda hingga terkait nilai-nilai. Literal kamus atau dictionary juga menggunakan kurung kurawal. Nah, contohnya seperti ini. Oke, bentuk literal kurung kurawal menghasilkan kamus kosong. Nah, di sini saya buat coba misalkan A sama dengan kurung kurawal nama, terus nama saya Iqbal. Setelah itu tinggal di print saja, di print A, terus copy lagi kita tipenya. Oke. Jadi nanti itu terprint di dalam outputnya, yang di dalam variabel A nya itu terprint nama Iqbal, terus di bawahnya itu yang ini yang print tipe A nya ternyata tipenya itu kelas dik atau kelas dictionary. Oke. Dan juga kalau semisal kita hapus ininya, sisa kurung kurawalnya saja, lalu kita enter. Oke, nanti muncul lagi kurung kurawalnya saja tanpa ada nilai di dalamnya, lalu kelasnya itu masih tergolong kelas ditch atau kelas dictionary. Oke. Konstruktor untuk kelas ditch menerima pemetaan yang ada sebagai parameter. Alternatifnya, konstruktor menerima rangkaian pasangan nilai kunci sebagai parameter. Oke. Di sini ada contohnya seperti ini yang sangat panjang, tapi keluarannya atau outputnya itu akan seperti ini nanti. Seperti yang saya ini contoh tadi, yang tadi saya gunakan itu bisa dibilang string lah. Nah, kalau ini dia itu numerik atau berupa bilangan. Di sini juga tanda petik x.25. Nah, seperti itu. Oke, ekspresi, operator, dan prioritas. Expression, operator, dan precedence. Oke. Ini kan ekspresi, operator, dan precedence atau prioritas. Di dalam bahasa pemrograman sebenarnya bukan cuma Python saja, tapi ada beberapa kayak logical operator, equality operator, dan lain-lain di dalam bahasa pemrograman. Nah, contohnya itu seperti yang di Python ini. Nah, yang pertama itu ada logical operator atau operator logika. Yaitu ada not, and, dan or. Nah, not, and, dan or ini biasanya digunakan pada pengkondisian if else. Nah, jadi biasanya itu kalau di if else itu ada yang a not gitu, atau a kalau misal dibuatkan syarat misalkan yang else, if else yang pertama misalkan ada dua syarat. Nah, dua syaratnya itu nanti harus menggunakan tanda n kah atau or kah. Kalau n kan berarti dua syaratnya itu harus memenuhi, kalau or-nya berarti dari dua syarat minimal ada satu syarat yang harus terpenuhi supaya if else-nya itu jalan gitu. Kalau misalkan not, yaitu berarti kebalikannya dari syarat tersebut. Itu logical operator. Yang kedua, equality operator atau operator yang setara, yaitu ada is not, ada yang sama dengan, sama ada tanda seru dan sama dengan. Sebenarnya ini sama, ini dia itu cuma versi stringnya ya, kalau yang ini dia versi kodenya. Nah, memang seperti itu. Untuk yang di Python, untuk is dia itu digunakan tanda sama dengan. Kalau is not dia itu tandanya itu seperti ini, dia itu ada tanda serunya di depan tanda sama dengannya, terus tanda sama dengannya itu hanya satu saja. Terus comparison operator atau operator perbandingan. Nah, ini biasanya juga kita jumpai di dalam matematika. Misalkan seperti tanda ini, tanda lebih kecil. Misalkan A lebih kecil dari B gitu.
Ini juga biasanya digunakan di pengkondisian if else gitu. Ada lebih kecil sama dengan, ada lebih besar, dan ada lebih besar sama dengan. Dan yang keempat ada arithmetic operator. Nah, arithmetic uh, itu dia berhubungan dengan matematika, sudah jelas. Nah, contoh itu seperti tambah, ada kurang, ada kali, ada bagi, terus ada modulus. Nah, modulus ini dia itu sisa bagi. Contohnya seperti ini, semisal 4 lah, 4 dibagi 2. Nah, modulusnya 0 gitu, karena 4 dibagi 2 itu habis semuanya. Kecuali kalau misalkan 4 dibagi 3 lah. Nah, kalau 4 bagi 3 kan 4 bagi 3 nanti 4 dikurang 3 kan 1. Jadi sisa 1 dibagi 3. Nah, itu kan tidak habis gitu. Tersisa 1. Jadi seperti itu. Biasanya juga ini modulus digunakan di pengkondisian if else untuk memecah dua bagian dari numerik atau bilangan, misalkan dari 1 sampai 100. Kita mau tahu yang mana yang genap, yang mana yang ganjil. Nah, itu pakai modulus. Itu caranya ya tinggal bagi saja nilainya. Misalkan dari yang 1 sampai 100 itu dianggap sebagai n. Jadi n itu kalau dibagi sama dimoduluskan sama ini tanda persen ini, modulusnya itu sama dengan 0, dia itu berarti genap. Tapi kalau misalkan modulusnya sisa 1, berarti dia itu ganjil. Dan ada yang terakhir itu bitwise operator. Nah, bitwise operator ini masuk ke bagian India, angka biner. Nah, jadi bagi yang tidak tahu, angka biner itu angka yang hanya terdiri di dalamnya itu hanya ada angka 0 dan 1 gitu. Biasanya itu ada hitungan atau bit hitungan khususnya, sama dia itu ada aturannya, ada yang 8 bit, ada yang 32 bit gitu. Jadi ada misalkan angka 1 setara dengan berapa bit. Nah, kalau misalkan 8 bit berarti nolnya itu ada 7, terus bagian ujungnya yang paling kanan yaitu 1, berarti 0,0000001, itu setara dengan 1 gitu. Ya, seperti itu. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu operator urutan. Python mengandalkan pengindeksan urutan 0 sehingga urutan dengan panjang n memiliki elemen yang diindekskan dari 0 hingga n kurang 1. Python juga mendukung penggunaan indeks negatif yang menunjukkan jarak dari akhir rangkaian. Indeks Y1 menunjukkan elemen terakhir, indeks Y2 menunjukkan elemen kedua hingga terakhir, dan seterusnya. Mengiris interval setengah terbuka, contohnya seperti data 3.28 menunjukkan urutan berikutnya yang mencakup 5 indeks 3, 4, 5, 6, 7. Semua urutan menunjukkan operasi perbandingan. Berdasarkan urutan leksikografis, melakukan perbandingan elemen demi elemen hingga perbandingan pertama ditemukan. Misalnya 5, 6, 9 dikurang lebih kecil dari 5,7 karena entry pada indeks 1. Nah, coba kita tes. Misalkan kita buat sebuah set angka dengan, nah seperti itu saja. Setelah itu kita print angka, misalkan angkanya kita mau ambil yang min 7 nya. Oke, kita ambil 7. Kenapa bisa min 1? Karena seperti yang dijelaskan di modul, kalau semisal Python itu mendukung indeksan minus. Kalau semisal minus 1, dia itu akan ambil sebuah value dari yang paling belakang sekali atau paling kiri, ya paling kanan maksud saya, itu angka 7. Kalau semisal kita ambil angka 2, dia pasti mengambil angka 6. Nah, seperti begitu juga yang lainnya. Nah, seterusnya misalkan kayak mungkin 5 diambil mungkin 3 dia. Oke, 3. Oke. Terus pengindeksan dengan menggunakan 2 parameter, misalkan seperti 1 terus 6. Oke. Nah, outputnya itu akan muncul 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kenapa? Karena yang pertama itu kita lihat dulu ininya, 1. Itu dia berarti indeksnya dimulai dari indeks ke 1.
indeks ke satu di listnya ini kan 2. Nah, berarti yang diambil dari 2. Nah, cocok dari 2. Setelah itu ini dia indeks yang akan stop dia di mana. Dia itu akan stop di 6 gitu. Nah, indeks ke-6 kan ini 7. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Nah, dia akan stop di indeks ke-6. Nah, berarti yang cuma diterpin kan sampai indeks ke-5 gitu. Atau bisa juga dengan menggunakan yang ini dia, n kurang 1. Misalkan n-nya itu kan 6 dikurang 1 berarti 5. Berarti yang di print itu sampai indeks ke-5 saja, walaupun yang kita taruh di sini 6. Ya, seperti itu. Oke, nah di sini juga ada penjelasannya. Yang ini juga yang saya jelaskan tadi, yang elemen at index j. Nah, j-nya di sini. Terus yang ini juga yang saya jelaskan tadi, start, stop. Dia itu parameternya berdasarkan s-nya. Nah, kalau yang ketiga ini namanya step. Step itu pelangkahannya. Misalkan kita tes lagi, misalkan 2. Nah, berarti dari indeks ke 1 yang 2 ini sampai ke indeks ke 6, 6 kurang 1, terus pelangkahannya 2, berarti 2 ini dilangkahi, terus 4 ini dilangkahi lagi 5, terus 6. Jadi 4, 2, 4, 6 gitu. Terus ada penjumlahan S tambah T, terus perkalian K kali S, terus variabel di S, terus val not in S. Berarti val itu tidak termasuk, value di val itu tidak termasuk di S. Ada sama dengan di sini, S itu sama dengan T, terus S tidak sama dari T, terus S lebih kecil daripada T, S lebih kecil sama dengan T, S lebih besar sama dengan S, S lebih besar dari T, dan S lebih besar sama dengan T. Nah, operator di dalam set. Ada key in S. Nah, ya dia misalkan gini. Key in S berarti dia nama Iqbal. Ini kalau di dictionary dia begini. Jadi untuk mengakses sebuah value itu Iqbal, dia itu ini dia di kiri yang kiri itu key-nya atau kuncinya, yang kanan itu value dari key-nya. Berarti kalau kita mau akses value-nya, berarti kita harus akses, kita tulis di sini key-nya. Nah, supaya muncul value-nya, value dari key-nya. Terus ada key not in S, terus S sama dengan S2 dan seterusnya yang sudah dijelaskan tadi. Di sini juga ada operator untuk kamus, ya kayak gini, hampir mirip dengan yang tadi. Terus operator penugasan, nah alpha sama dengan 1, 2, 3, terus aliasnya beta sama dengan alpha, terus ditambah. Nah, penjabarannya dia seperti ini, terus di print, nah jadi seperti ini. Oke. Terus ada prioritas operator, dia ya seperti ini. Dan yang ini dia ada kontrol. Kita lihat di sini, control flow, ada if, while, for, break, dan continue. Nah, mungkin saya akan jelaskan satu persatu, namun di sini saya sudah ada catatan tersendiri. Nah, untuk mungkin saya kasih ini dia, saya sudah buat catatan tersendiri. Yang ini codingannya, ini untuk yang pengkondisian if-nya, terus yang ini untuk for-nya, dan yang ini untuk while-nya. Nah, coba kita analisis sama-sama.
Nah, misalkan ini kan ada angka variabel angka, disuruh masukkan angka dia berupa int atau angka. Misalkan kalau angkanya sama dengan 1, dia itu akan terprint Iqbal. Kalau angka yang sama dengan 2, dia itu akan terprint Nim. Terus yang else itu kalau misalkan angka yang di if dan elif yang ini tidak memenuhi. Jadi apapun angka yang kita masukkan akan masuk ke sini. Misalkan satu kan Iqbal. Hmm. Satu kan dari Iqbal. Nomor dua itu ini nim saya. Terus yang ketiga dia itu 3. Nah, angka yang dimasukkan salah. Dia itu masuk ke else gitu. Walaupun kita coba selain else. Coba selain else misalkan 10, dia itu akan tetap masuk. Jadi selain angka 1, 2, dia itu akan masuk ke sini. Nah, itu dia seperti itu dia pengkondisian if else. Nah, untuk yang for, misalkan di sini kita buat sebuah set yang bernama angka 1 yang terdiri dari value 1 sampai 6. Kodingan seperti ini. For i in angka. Untuk i pada angka 1. Jadi 1 ini sudah mendeklarasikan sebagai value di dalam set angka 1. Nah, dia itu akan terprint i sekarang adalah i. Nah, coba kita tes. Nah, dia itu yang ini. Jadi yang pertama itu i in angka 1. Yang pertama itu 1 sudah jelas. Terus i sekarang adalah 1. Terus dia lanjut lagi. Setelah 1 ini berarti 2. Berarti i sekarang sama dengan 2. Terus dan lanjut lagi 3. I sekarang sama dengan 3 sampai i sama dengan 6. I sekarang adalah 6. Dia itu seperti itu. Sampai perulangannya selesai. Sampai di setnya itu tidak ada lagi. Gitu. Oke, seperti itu. Sebenarnya bisa juga menggunakan range. Ini dia kan menggunakan set. Kalau yang range dia hampir mirip dengan yang ini. Tapi dia ada beberapa tambahan codingannya. Misalkan for i in range 5. Terus print dalam kurung sekarang adalah i. Oke. Mungkin saya buat pembatas supaya lebih gampang. Oke, nah ini kan tadi yang saya jelaskan barusan, yang perulangan atau for-nya itu berdasarkan angka 1 atau set. Nah, kalau yang ini dia itu tidak berdasarkan set. Jadi kalau misalkan tidak berdasarkan set atau berdasarkan variabel lain, dia itu penulisannya for i in range 5. Maksudnya itu untuk i sampai dengan 5 dia. 5 maksudnya itu 5 variabel, bukan variabel, maksud saya itu 5 value misalkan, atau 5 indeks. Bukan 5 indeks sih, nggak sampai 5. Tapi kalau menggunakan rumus tadi yang n kurang 1, dia itu memenuhi karena memang dia sampai 4 saja. Nah, kenapa sampai 4? Karena pengindeksannya itu kan akan selalu mulai dari 0. Dia akan selalu mulai dari 0 kecuali i-nya ini kita inisialisasikan, memang i-nya itu sama dengan 1, baru dia tidak akan sama dengan 0. Tapi kalau selama dia tidak diinisialisasikan sebagai 1, dia itu akan selalu 0. Karena memang indeks itu dimulai sama dengan 0. Nah, 0 terus 1 2 3 4. Nah, kalau dihitung ini dia itu
totalnya sama dengan 5 semuanya. Jadi sudah benar, range-nya itu 5. Seperti itu maksud dari range 5. Oke, jadi ada dua cara penggunaan for ya. Ada yang pakai range, ada yang pakai variabel. Oke, yang terakhir yang while. Nah, yang while ini hampir sama dengan for, tapi penulisan kodenya itu agak berbeda sedikit. Misalkan kita inisialisasikan angka sama dengan angka 2 sama dengan 0. While angka 2 lebih kecil daripada 5, dia itu akan terprint. Nah, kayak gini. Terus di akhir dia itu akan tertulis angka 2 plus sama dengan 1. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau angka 2 plus sama dengan 1 itu sama dengan angka, dia sama seperti angka 2 sama dengan angka 2 ditambah 1. Itu sama dengan ini. Hanya dipersingkat jadi seperti ini. Oke. Terus nah ini dia. Misalkan kita tes dulu break. Ini break. Oke. Nah ini dia yang while. Angka sekarang adalah 0, angka sekarang sama dengan 1, dan angka sekarang adalah 2. Ini break. Nah, maksudnya itu break itu statement yang memaksakan perulangan akan keluar dari perulangan itu. Jadi semisal kalau if angka 2 sama dengan 3, terus di situ kita taruh break, berarti saat perulangan while atau for itu sampai ke angka 2 sama dengan 3, dia itu akan langsung keluar dari perulangan. Nah, seperti itu. Bisa dibilang dia itu dipaksa keluar lah dari perulangan atau looping. Berbeda kalau continue. Oke. Kalau continue dia perulangannya itu dilakukan sampai selesai. Yang tadi kan tidak selesai, dia berhenti setengah jalan karena loopingnya itu ada breaknya gitu. Jadi selesai tidak selesai, dia itu akan langsung keluar saja dari looping. Nah, kalau yang continue itu dia itu berbeda. Dia itu tetap akan sampai selesai saja. Selesai perulangannya dia itu sampai 4 kan. Karena kalau 5 lebih kecil daripada 5 itu tidak sesuai, kecuali kalau ditambahkan sama dengan di sini baru selesai. Baru sesuai. Tapi karena tidak ada, jadi sampai 4 berarti. Nah, ini continue. Nah, fungsinya itu dia itu memprint statement yang pada continue itu. Jadi continue itu hampir sama seperti tidak menggunakan continue pada umumnya, tapi dia itu berfungsi untuk membuat statement atau space pada statement if tertentu gitu. Dia itu seperti itu saja. Nah, jadi kalau perbedaannya, kalau statement break dia itu akan langsung membuat perulangannya itu keluar dari perulangan. Dia itu langsung memaksa sistemnya itu keluar dari perulangan walaupun perulangannya itu belum selesai. Kalau continue dia itu hanya memprint sebuah statement sebuah statement dari continue itu sendiri, tapi perulangannya itu tetap terlanjut. Nah, seperti itu. Ya, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu fungsi. Istilah fungsi digunakan untuk menggambarkan fungsi tradisional tanpa kewarganegaraan yang dijalankan tanpa konteks kelas tertentu atau turunan dari kelas tersebut. Istilah metode digunakan untuk menggambarkan fungsi anggota yang dipanggil pada objek tertentu menggunakan sintaks penyampaian pesan berorientasi. Terus objek yang dikirim oleh pemanggil saat memanggil fungsi adalah parameter. Fungsi polimorfik lebih dari satu kemungkinan tanda tangan pemanggil nilai parameter default. Nah, contohnya itu seperti ini. Mungkin kita langsung tes saja. Ini kita hapusnya dulu. Nah, di dalam Python fungsi itu didefinisikan sebagai def gitu. Terus misalkan kita buat fungsi yang berfungsi untuk
menambah 2 angka. Berarti kalau misalnya 2 angka dibutuhkan 2 parameter, angka 1 plus angka 2. Nah, ini parameternya. Setelah itu kita return. Nah, di dalam fungsi terdapat sintaks khusus. Nah, jadi return ini adalah sintaks khusus untuk fungsi atau def. Nah, kegunaan dari return ini untuk mengembalikan nilai yang dihasilkan dari fungsi, dari proses dalam fungsi ke sini, ke nama fungsinya. Jadi nanti nanti saya jelaskan lagi untuk kegunaannya nanti itu. Jadi fungsi itu sangat berguna untuk mengefisiensikan pekerjaan kita. Misalkan angka kita langsung pilih aja pin dalam kurung tambah terus 1,2. Nah, saya jelaskan. Jadi di dalam Python fungsi itu didefinisikan sebagai def. Jadi sintaks fungsi itu adalah def di dalam Python. Terus ini diikuti dengan nama dan parameternya sesuai dengan dijelaskan di modulnya. Setelah itu di dalam fungsi tersebut ada sintaks baru yang bernama return. Ini dalam return itu kita masukkan prosesnya, proses yang melibatkan parameter-parameternya. Jadi maksudnya parameter-parameter yang di dalam def ini itu kita mau apakan nanti. Nah, dia itu di sini kita masukkan prosesnya. Jadi prosesnya yaitu tambah atau penjumlahan. Prosesnya yaitu angka 1 ditambah dan angka 2. Jadi ketika kita mau print, terus kita tambahkan nama dari devnya, setelah itu kita masukkan variabel atau nilai atau value sesuai dengan parameternya. Jadi angka 1 itu value-nya 1, angka 2 value-nya 2. Jadi langsung saja kita jalankan atau running, muncul angka 3 karena 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi kegunaan fungsi ini supaya lebih gampang lagi dia. Jadi kalau misalkan seperti ada misalkan kayak gini 4 soal, misalkan ada yang begini, terus ini lagi. Jadi kita tinggal print saja sesuai dengan parameternya. Nah, ini seperti ini langsung. Hanya satu proses saja, itu prosesnya digunakan secara berulang-ulang. Nah, itu fungsi dari def atau fungsi. Ya baik, kita masuk ke masukan, keluaran, dan berkas atau input output. Ya, ini masukan keluaran itu input output. Jadi masukan itu dari keyboard, yaitu input, dan keluaran dari konsol atau print. Nah, seperti yang saya praktikkan sebelum-sebelumnya ya, seperti ini misalkan yang simpel-simpel saja input, misalkan kita masukkan variabel, terus input, masukkan nilai, terus print. Nah, print bertindak sebagai outputnya Nah, jadi di sini muncul output yang ini, masukkan nilai, kita masukkan nilai misalkan 50, yang muncul juga 50 nih. Nah, ini dia yang kita masukkan, yang bertindak sebagai input, dan yang ini dia bertindak sebagai output atau keluaran atau hasilnya. Oke. Terus ya, ini. Jadi ini ada yang namanya penanganan berkas. Nah, file adalah lokasi bernama di disk yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Nah, dia itu seperti ini. Contoh-contohnya kayak gini ya, ada write, open, terus close. Nah, coba kita tes saja langsung. Jadi untuk mempraktikannya kita harus punya
sebuah file yang dia tuh txt dia. Ini kan Python, dia ini txt. Oke. Misalkan kita tes di sini, kita mau write, berarti misalkan kita buat file, kita inisialisasikan dulu, misalkan open. Yang pertama dulu pasti open, terus nama dari teksnya, txt-nya. Nah setelah itu kita koma, terus kita print nya lagi, kita masuk nilai ininya, apa yang kita mau komen, apa yang kita mau inginkan. Nah yang karena kita mau write, makanya kita tulis w. Nah seperti itu. Terus file titik write, nama saya, terus Pandrek. Setelah itu file titik close, baru print dalam kurung filenya. Coba kita tes dulu apakah ada yang salah. Oke, di sini ada tulisan IO. IO itu input output text name test.txt mode W encoding CP1252. Nah, kita tes di sini, lihat. Oke, jadi di sini langsung muncul nilai value yang ingin kita masukkan melalui perintah file titik write. Oke. Nah, ini untuk menulis atau write-nya. Nah, ada lagi satu mode, yaitu mode read. Jadi nanti itu kita hapus dulu ini. Misalkan open, teman-teman, kita open dulu, kita ini sih kita copy, terus ini kita tulis R karena dia read. Kita print dalam kurung read titik salah file titik read. Nah kayak gini harusnya. Terus ini kita jadikan komen supaya tidak mengganggu lagi. Oke, muncul. Nah, jadi yang satunya itu perintahnya untuk menulis sebuah value yang berupa terserah, yang berupa angka kah, atau sequence atau string. Nah, kalau yang ini dia open, dia itu saya masukkan perintah read, dia R dia. Berarti dia cuma membaca. Jadi nilai-nilai yang ada di sini, misalkan 1 tetap juga akan terbaca. Nanti dia akan muncul lagi di sini. Nah, seperti itu bagian input output, masukan dan keluaran. Ya baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu penanganan pengecualian atau exception handling. Pengecualian atau exception adalah peristiwa yang terjadi selama eksekusi program yang mengganggu aliran normalnya. Penanganan pengecualian adalah proses menangani kesalahan dan kesalahan runtime dengan anggun. Nah, dia itu berarti penanganan pengecualian atau exception handling, dia itu berkaitan dengan kesalahan program atau inputan lah dia. Hal ini mencakup dua tugas utama, yaitu yang pertama ada lemparan pengecualian yang sesuai, raise assert. Terus yang kedua, jalankan fungsi yang sesuai dengan menangkap pengecualian berikut. Oke. Jadi di sini mungkin kita langsung saya tes. Kita hapus saja ini. Terus kita buat contohnya. Misalkan ada yang simple saja, int, terus input, int input, masukkan angka. Kita mau buat angka ini, proses pembagian dia. Terus hasil itu sama dengan 100 dibagi dengan angka. Print hasil. Oke,
Sekilas memang tidak ada yang salah dengan codingan ini. Kalau misal kita masukkan angka 1 muncul 100, kalau kita masukkan lagi angka 50 muncul 2. Nah, tapi ketika kita masukkan angka yang seperti angka 0, nah dia itu akan error. Kenapa bisa error? Karena memang kalau di matematika 100 dibagi dengan 0 itu memang tidak bisa. Dia itu tak terhingga dia akan terus saja terus dibagi. Dan habis itu 100 dibagi dengan 0. Oleh karena itu, untuk menangani hal-hal seperti ini terciptalah sebuah exception handling ya. Jadi seperti itu penggunaan exception handling. Oke, mungkin kita langsung tes saja. Di sini kita masukkan kodenya dulu. Terus ini kita kasih begini. Oke. Kita tes saja ternyata. Terus except sebenarnya print salah mungkin. Oke, jangan masukkan angka 0. Oke, jadi misalkan lagi kita masukkan angka sembarangan lagi, misalkan 54, oke 1,8. Terus ketika kita masukkan lagi angka 0, salah. Oke, mohon maaf, begini harusnya. Ketika kita memasukkan angka 0, angka yang menciptakan gangguan aliran, nanti itu akan muncul ini ya, perintahnya, statementnya maksud saya. Jangan masukkan angka 0. Oke. Kenapa bisa? Itu karena kan tadi sebelum dimasukkan exceptnya, angka 0 yang kita masukkan itu pasti akan mengakibatkan error dia di konsolnya. Makanya ketika kegunaan except ini, semua hal yang dimasukkan ketika terjadi gangguan aliran atau gangguan pada konsol, dia itu akan langsung muncul statement dari exceptnya. Nah, kegunaannya seperti itu. Nah, terus kegunaan yang lainnya itu seperti supaya lebih gampang lagi kita menjelaskan errornya. Misalkan kan kayak tadi itu agak susah kita tahu errornya itu maksudnya apa gitu. Kalau misalnya kayak gini jauh lebih mudah daripada yang sebelumnya. Sebenarnya gampang juga yang tadi, tapi kalau dibandingkan sama ini ya lebih mudah ini. Oke, di sini ada penjelasan lanjutan tentang exception handling. Nah, di sini dia itu ada yang menggunakan sintaks REST, yang dimana sebenarnya ini sama saja dengan exception, cuman berbeda penggunaannya, cara penggunaannya berbeda, tapi hasil yang ditampilkan nanti akan sama juga. Begitu pula dengan yang di sini, fungsi tegaskan. Nah, di sini juga digunakan untuk menegakkan suatu kondisi. Hal ini memunculkan pengecualian ketika kondisinya tidak ekspresi. Jika assertion gagal, Python menggunakan argumen untuk pengecualian assertion error. Nah, jadi di sini juga sama dengan yang REST sama exception tadi. Hanya penggunaannya saja yang berbeda di dalam codingan, tapi hasil yang ditampilkan itu akan sama juga. Nah, seperti itu untuk exception handling. Ya baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu iterator dan generator. Oke. Iterator adalah objek yang mengelola iterasi melalui serangkaian nilai. Jika i adalah sebuah iterator, setiap pemanggilan ke fungsi bawaan next i akan menghasilkan elemen berikutnya dan rangkaian yang mendasarinya. Pengecualian stop iteration dinaikkan menjadi menunjukkan bahwa tidak ada elemen lebih lanjut. Jadi kalau misalkan ada list, kita buat list yang iterator, terus kita panggil satu-satu, nanti iteratornya itu muncul per satu-satu di value-nya itu. Misalkan ada 5 elemen atau value di dalam list tersebut. Kalau misalkan kita sudah panggil semuanya ke 5 value tersebut, maka kalau kita paksa lagi panggil lagi itu setelah kelima value tersebut sudah dipanggil, maka tidak akan ada elemen lebih lanjut lagi. Dengan kata lain, akan error dia. Nah, terus iterable adalah objek yang menghasilkan iterator melalui sintaks. Nah, terus teknik yang paling nyaman untuk membuat iterator dalam Python itu melalui penggunaan generator.
Nah, generator dapat memiliki beberapa perintah hasil. Iterator dan generator memiliki manfaat. Evaluasi lambat di mana dihitung jika diminta seluruh rangkaian tidak perlu berada di memori pada satu waktu. Mungkin kita langsung tes saja. Ini kita hapus dulu. Kita buat yang iterator terlebih dahulu. Contohnya seperti kita buat sebuah value. List dengan salah 2, 3, 4, 5. Oke. Setelah itu it, jadi itu iterator itu it sama dengan iter dalam kurung list, terus print next IT. Coba kita tes dulu, akan muncul 1 kalau semisal kita dulu ini, berarti seharusnya benar nih. Nah, list iterator object. Jadi dia ini sebenarnya listnya sudah masuk kategori iterator dia. Jadi kita tambahkan saja next. Next itu gunanya untuk menampilkan value-nya. Oke, jadi 1. Kalau kita print sampai 5 kali, dia akan muncul semuanya. Oke. Tapi kalau misalkan kita paksa lagi, misalkan sampai ayat yang ke-6, nah dia itu langsung error dia, seperti yang saya katakan sebelumnya. Oke, kita buat yang generator lagi. Nah, kalau yang generator ini misalkan kita buat fungsi terus count dalam kurung max, terus count misalkan count to up, terus count dengan 1, terus while count lebih kecil sama dengan max. Plus sama dengan 1, terus terus dengan to up 5 print counter. Coba kita tes dulu, mudah-mudahan jadi benar ya. Di sini ada generator object count to up. Nah, untuk menampilkan nilainya bagaimana? Nah, seperti sama dengan yang tadi, tambahkan saja next di depannya. Oke, seperti ini. Terus kita print di sini untuk memisahkan supaya lebih pintar lagi. Nah, jadi yang ini yang iterasi, yang ini untuk gainnya. Nah, cara untuk memanggil semuanya itu sama seperti itu, di print saya semua sampai 5. Nah, nanti dia sampai 5 gini. Kalau dipaksa lagi sampai 6, nanti dia itu akan error lagi. Oke, jadi sampai 5 saja. Oke. Nah, ini dia tuh contohnya. Di sini dia itu yang generator. Terus yang ini, ini juga generator dia ini. Kalau iterator ini, yang ini iterator dia ini. Nah, ini dia direct Fibonacci dia ini. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 sampai seterusnya. Nah, hampir sama dengan yang kita buat. Oke. Mungkin itu saja dari
untuk materi, iterator, dan generator. Kita masuk ke additional Python convenience atau kenyamanan Python. Oke. Yang pertama saya jelaskan itu kalau Python itu merupakan bahasa pemrograman yang digemari atau disukai oleh banyak pemrograman itu karena banyak sekali kelebihannya. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan if ini ada variabel x per 1 if condition else x per 2. If n lebih besar sama dengan 0, param sama dengan n, else param sama dengan min n, result 4. Nah, itu bisa berubah menjadi result sama dengan 4 n if n lebih besar sama dengan 0, else min n. Jadi sintaksnya itu sederhana sekali, bukan sederhana, maksudnya efisien dia. Dari yang bisa sampai berapa ini, 5 baris bisa dijadikan 1 baris saja. Terus sintaks pemahaman menghasilkan satu rangkaian nilai berdasarkan pemrosesan rangkaian lainnya. Nah, contohnya itu sama seperti ini lagi. Dari yang seperti ini bisa diubah menjadi seperti ini. Jadi yang seperti ini lagi bisa diubah lagi jadi seperti ini. Jadi gampang, sesuai dengan pemrogramannya sebenarnya. Kalau semakin tinggi pemahaman pemrograman terhadap sebuah bahasa, jadi dia itu bisa apa ya namanya, dia itu bisa menghack bahasa pemrogramannya. Dari yang harus ditulis seperti ini bisa diubah menjadi hanya satu line saja dia. Jadi tergantung pemrogramannya juga, itu harus pintar-pintar mengefisiensikan kode. Nah, sintaks pemahaman atau lanjutan ada seperti ini. Terus mengemas dan membongkar urutan. Nah, itu seperti ini lagi, pengemasan otomatis. Jika serangkaian ekspresi yang dipisahkan koma diberikan dalam ukuran yang lebih besar, konteksnya mereka akan diperlakukan sebagai satu tuple meskipun tidak ada tanda kurung yang diberikan. Kalau misalkan kita buat sebuah variabel nama data sama dengan 2,4 dari 2,4,6, sampai 8. Jadi kalau misalkan kita print terus kita tipe ini datanya, kita mau lihat tipenya itu tipe data ini dia itu termaksud apa. Kalau menurutnya ini modul, dia itu akan menjadi tipe tuple dia, walaupun tidak ada tanda kurungnya. Nah, terus salah satu penggunaan umum packing dengan Python itu mengembalikan beberapa nilai dari suatu fungsi, yaitu return, bisa return x, y, dan sebagainya. Terus pembongkaran otomatis, terus ada lagi penugasan serentak. Jadi banyak sekali hal-hal yang membuat pemrograman itu pemrogramer lebih menyukai bahasa pemrograman Python karena lebih gampang sintaksnya. Terus bahasa pemrogramannya itu banyak yang bahasa Inggris, jadi lebih gampang dipahami lagi. Nah, seperti itu saja, jadi lebih gampang lah dipahami. Oke. Cakupan dan ruang nama atau scope and namespace. Proses menentukan nilai yang terkait dengan pengidentifikasi dikenal sebagai resolusi nama. Setiap kali pengidentifikasi ditetapkan ke suatu nilai, definisi tersebut dibuat dengan A. Ruang lingkup tertentu, penugasan tingkat atas biasanya dilakukan dalam lingkup global. Penugasan yang dilakukan dalam isi suatu fungsi biasanya memiliki cakupan yang terbatas lokal untuk panggilan fungsi itu. Setiap cakupan berbeda di Python direpresentasikan menggunakan abstrak yang digunakan sebagai ruang nama. Nah, contohnya itu seperti ini. Misalkan di sini codingan saya terdapat dua fungsi, yang dimana fungsi pertama bernama fungsi luar dan fungsi yang kedua adalah fungsi dalam. Nah, untuk posisinya itu fungsi dalam itu terdapat di dalam dari fungsi luar. Jadi seperti ini dia modelnya. Nah, untuk pengimplementasiannya, scope-nya dia itu atau cakupannya, dia itu kita bisa akses var-nya. Var yang ini kan, yang out var ini kan berasal dari fungsi luar,
tapi kita bisa akses juga di fungsi dalam. Kenapa bisa? Itu karena masih dalam satu fungsi mereka. Oleh karena itu, outvar-nya itu bisa diakses di fungsi dalam, walaupun berbeda fungsi, tapi karena di dalamnya sama-sama dalam satu fungsi, makanya outvar-nya itu bisa diakses. Nah, seperti itu untuk cakupan dan ruang nama atau namespace. Nah, yang kedua itu modul. Nah, modul itu adalah kumpulan fungsi dan yang terkait erat. Kelas-kelas yang didefinisikan bersama dalam satu file kode sumber yang dapat diimport dalam suatu program. Luar definisi bawaan distribusi Python standar yang mencakup mungkin puluhan ribu fungsi dan kelas lain yang diatur dalam perpustakaan tambahan atau library. Nah, modul baru dapat dibuat dengan memasukkan definisi yang relevan ke dalam file yang diberi nama dengan akhiran .py. Definisi tersebut dapat diimport dari file .py lainnya dalam direktori proyek yang sama. Nah, sebenarnya contohnya sudah saya gunakan sampai sekarang. Misalkan Nah, untuk modulnya dia itu yang ini. Saya itu menggunakan modul yang bernama modul OS. Nah, kegunaan dari modul OS itu untuk menghapus direktori-direktori hasil running dari kode saya. Dan bisa dilihat ini kalau misalnya kita menggunakan modul OS, dia itu langsung sisa ini saja, sisa kode, sisa hasil dari outputnya saja. Semisal saya hilangkan modul OS-nya, saya hapus dulu, terus kita tunggu. Nah, itu akan ada seperti direktorinya. Nah, untuk menghilangkan hal tersebut, makanya kita import modulnya. Nah, import modulnya itu yang saya gunakan import OS. Import OS terus sistem dalam kurung ls. Nah, nanti direktorinya itu akan hilang dan hanya menyisakan hasil dari inputan yang di sini saja. Ya, seperti itu untuk yang bagian modul. Nah, extended modul. Nah, di sini juga sudah dijelaskan kalau ada beberapa modul yang bisa digunakan di Python, misalkan modul array, terus description-nya, provide compact array storage for primitive type, kedua ada collection, ketiga ada copy. Nah, ini yang saya gunakan ini untuk menghilangkan direktori-direktori pada compiler. Terus ada random, ada RE, ada SYS, ada time, dan lain-lain. Sebenarnya mungkin masih ada lebih banyak lagi. Seperti yang dijelaskan di sini, kalau modulnya itu mungkin ada puluhan ribu. Terus diatur di dalam sebuah perpustakaan atau library. Nah, seperti itu. Ya, mungkin itu saja dari saya untuk penjelasan pengantar Python. Ya, jika ada kesalahan dalam perkataan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.